Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kehidupan dunia ini di dalam Al-Qur'an Allah sebut dengan al-ajilah namanya. Jadi dunia ini, kehidupan kita di dunia ini namanya al-ajilah. Ajilah itu artinya sesaat, sebentar, cepat. Nah, itu artinya al-ajilah. Jadi ajalah itu artinya cepat. Misalnya Bapak Ibu baca nanti di surah Al-Qiyamah ayat 20 ya, 21 Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Katalah begitu. Sekali-kali tidak begitu. Kamu sangat mencintai kehidupan ajilah. Ya, ajilah itu maksudnya dunia. Wa tazarunal akhirah, dan kamu meninggalkan akhirat. Jadi akhirat itu lawannya ajilah. Jadi kalau akhirat itu tidak ada batas, lama, panjang. Kalau ajilah itu singkat, pendek, cepat. Nah, itu ya disebut Allah begitu. Misalnya di surat Al-Insan ayat 27 ya, surat Al-Insan ayat 27. Kata Allah, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman sakilah. Sesungguhnya manusia sangat cinta dengan al-ajilah. Ya, ajilah itu ya kehidupan yang cepat, yang singkat. Wa yazaruna wara'ahum yauman sakilah, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari-hari yang sangat berat dan panjang. Jadi ada hari-hari yang panjang, yauman sakilan, nama akhirat maksudnya. Tapi ada di dunia ini namanya al-ajilah, hari-hari yang pendek, yang singkat. Nah itu. Begitu juga nanti di surat Al-Isra ayat 18. Ya, Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha man nasya liman nurid. Siapa yang menghendaki kehidupan yang cepat, maksudnya dunia. Siapa yang menginginkan dunia, disebut dengan al-ajilah, kami segerakan untuk mereka dunia itu bagi siapa yang kami kehendaki. Nah, itulah di antara ayat yang menyebutkan dunia itu disebut Allah dengan al-ajilah. Ya, ajilah itu artinya kehidupan yang singkat, pendek. Lawannya akhirah atau yauman sakilah. Akhirat itu tidak berujung, yauman sakilah itu hari yang panjang dan berat. Nah, karena dunia ini disebut ajilah, kehidupan yang singkat, pendek. Memang singkat Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu yang sudah tua ini tidak sadar tua itu. Ya, baru kemarin rasanya kita masih anak-anak. Mungkin Bapak Ibu yang usia 60 masih ingat tuh di mana tempat bermain dulu, bersama siapa bermainnya, atau apa yang terjadi waktu bermain sama teman-teman. Rasanya kepatang sebaru. Gitu. Bapak Ibu yang laba minantu, yang laba cucu, rasanya kapatang ko baru menikah. Ya ta? Masih tekan aja leh hari pernikahan tuh. Ya, rasanya kapatang baru. Laba minantu, laba cucu. Nah, gitu. Bapak Ibu yang pensiun, rasanya patang baru kerajo. Kini lah pensiun. Ya ta? Memang begitulah namanya ajilah. Cepat. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu ada kawan mantan undangan kan. Siapa dah le? Ambo menantu. Menantu lah.
Patang ku menikah baru langsung dengan menantu. Padahal 30 tahun dia menikah tu. Itulah Bapak Ibu ya, dunia ajilah, cepat sebentar. Ya. Saya di Nurul Sakinah ini Bapak Ibu mulai berceramah 2007. Mulai di sini saya ceramah 2007. Sekarang sudah 2024. Sudah 17 tahun saya ceramah di sini. Sabanta baru dah 17 tahun lah sapati gumo tu Bapak Ibu. Jamaah lah banyak yang bilang nampaknya. Ya dah. Ya dah. Begitulah dunia ini disebut ajilah. Nah, karena itulah Bapak Ibu dalam Al-Qur'an Allah mengumpamakan dunia, cepatnya dunia dengan beberapa perumpamaan. Pertama, Allah mengumpamakan dunia dengan bunga, ya bunga mawar. Coba lihat nanti di surat Taha 131. Ya surat Taha 131. Wala tamuddanna ainaika ila mamatta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya linaftinahum fihi wa rizqu ya rabbika khairun wa abqa. Janganlah engkau melotot matanya. Ya, jangan melototkan mata. Jangan kaget. Melihat ada sebagian orang yang diberikan dunia. Dunia diberikan ke mereka. Rumah mewah, kendaraan mewah, masalah kehidupan dunianya mewah. Jangan melotot matanya, kata Allah. Artinya jangan kagum, jangan kagum. Kenapa? Karena dunia itu zahrah, hanyalah seperti bunga mawar. Nih, bunga mawar apa sifatnya? Indah. Ya bunga indah lah. Indah. Dunia itu indah, indah. Wangi, ya wangi. Bunga mawar itu wangi. Ya dunia itu nikmat. Tapi yang namanya bunga, kembangnya sebentar. Tidak ada bunga itu kembangnya bertahun-tahun. Yang namanya bunga mawar, bunga lah, kembangnya paling 2-3 hari layu. Paling seminggu jatuh. Begitulah dunia. Cepatnya seperti bunga. Ini apa indahnya sebentar. Bapak Ibu kalau dihitung-hitunglah dunia ini indahnya mungkin tidak banyak. Kalaupun indah mungkin sebentar. Mungkin indahnya dunia ini bagi Bapak Ibu mungkin sejak usia 25 tahun ya. Sampai 40 saja. Sampai 40 itulah mulai banyak penyakit. Yang makan lama, lalu lama, happy itu 25 sampai 40 ya tu. Lampai puluh kate, itulah ada itu. Kembangnya sebentar. Kalau 20 tahun kan tidak lama kembangnya itu, Pak. Apa pula lamanya itu? Nah, habis layu. Itu kenapa dunia disebut ajilah, karena dunia itu seperti bunga mawar, kata Allah. Kembangnya, indahnya tidak lama. Model Bapak Ibu kini kok? Tak ada indahnya lah. Tak ada lah. Makanya ibu lama malai bercamin kan. Sabantali ibu takut mencari camin lah tu. Gigi tak ada lah, pipi lah karipui. Ada yang kita cari di camin lah. Nya Zahra ko sabanta, nya Zahra kambangnya sabanta. Tak lama. Ibu-ibu ya mungkin dulu kambangnya umur 20 sampai 45 tu lah tinggi tu. Tu kok le pandai perawatan. Kok le cok spa. Tapi kok ya badak bare, ya badak pipa, saya tak mau lah tu 45 tu lah. Habis tu. Kambangnya sebantanya Pak, tak lama kambangnya. Sama apa-apa lah cukup lebih tersandar adalah. Ya kan sumit lah putih, rambut lah habis. Ya kan? Ale. Sabanta kambangnya gagah tu sabantanya. Itu Zahra nama tu capek. Sabana capek. Waktu 20 tahun itu tidak lama. Tapi itulah Zahra namanya. Nyo kambang, rancak, gagah. Tapi nyo tidak lama. Tuh sifat dunia begitu. Ya. Tidak ada orang sampai tua tu gagah. Tidak ada. Tidak ada. Pasti dia layu.
Ya. Itu namanya ajilah. Kehidupan yang cepat. Cepat sekali. Yang kedua, Allah umpamakan dunia ini dengan air. Bapak Ibu baca di surah Al-Kahfi 45 ya. Al-Kahfi 45. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Bikinlah perumpamaan untuk mereka, kata Allah, kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Lalu bercampur dengan tanaman di bumi, lalu tanaman itu menjadi kering karena diterpa angin. Ini. Jadi kata Allah pertama, dunia itu seperti air. Apa sifat air? Air itu Bapak Ibu tidak pernah menetap. Yang namanya air tidak pernah menetap. Dia turun di gunung-gunung, turun di bukit-bukit. Tapi air itu tidak menetap di sana. Dia tetap turun ke sungai-sungai. Lalu nanti Bapak Ibu ambil, dibawa ke rumah, nanti dia diminum, turun lagi dia tuh. Turun lagi dia tuh. Masuk ke kloset segala macam, masuk ke tanah, hilang. Nanti kalau yang ke sungai hanyut sampai ke laut, tiba di laut dia menguap ke atas, hilang pula. Nanti putar lagi, hujan lagi, turun lagi, pindah lagi. Begitu air. Tidak ada yang permanen nilai dunia. Dia akan terus ya pergi. Begitu dunia itu, Pak. Harta yang Bapak Ibu punya itu akan datang silih berganti saja itu. Datang pergi, tidak begitu pitih. Bila ada sila pitih cojanggui. Itu cuku tumbuh, itu tuh. Tidak ada yang permanen. Datang pergi, seperti air. Betapapun Bapak Ibu jaga harta itu, kalau tidak apa yang meninggalkannya, meninggalkan apa itu. Siapa aja apa kamu menjaga harta apa? Kalau tidak harta itu meninggalkan apa meninggalkannya itu. Seperti air. Cuma kok air itu berpindah-pindah bagi lirannya. Iko air iko diambil kini iko. Bekonya pindah ke orang mah. Cayolah. Ambo minum. Tu ambo buang air, masuk ke sumur. Ayo minum dulu orang beko tu mako. Enggak begitu. Nah dunia begitu, Ibu, berpindah-pindah saja. Enggak ada yang abadi jawab no. Harta yang Bapak Ibu punya tu, itu punya orang sebelum awak tu. Yang kini pindah ke tangan awak. Beko harta yang apa Ibu punya kok, dak kalamo lo itu, nyo pindah lo ke tangan orang beko tu mah. Itulah harta itu sifatnya. Berpindah-pindah seperti air, kita hanya menggunakannya untuk waktu sesaat. Sebentar. Tidak ada yang lama. Pindah. Nah, itu kenapa kehidupan dunia diumpamakan seperti air. Katalah begitu, ya, karena air itu tidak lama bersama kita, sebentar saja. Ya. Apalagi sifatnya air itu memang dia mengalir, itu sifat air begitu tuh, dia akan tetap berjalan. Nah dunia begitu, dia akan jalan aja tuh, pindah-pindah. Nah. Itu kenapa dunia diumpamakan dengan air, karena ajilah, dia tidak lama bersama kita, sebentar. Ya. Ibu dapat suami itu tak kelamu tuh, mati sebentar itu. Paling suami ibu paling 25 tahun sampai 10 tahun itu lah lama. Ya, ya anak aja tuh lo kalau ndawak mati kok anak tuh mati itu. Ndak lo lama bersama tuh. Ya sebentar sama tuh. Itu namanya dunia. Nah, seperti air, ndak lama kita bersama dia, sebentar. 3, Allah mengumpamakan dunia seperti tanaman. Nah, kata Allah di surah Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman." Kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, membanggakan, dan saling berlomba banyak harta dan anak. Kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun dari langit,
lalu menumbuhkan tanaman, lalu tanaman tadi menjadi hijau, yang hijaunya mencengangkan petani yang memandang, lalu engkau lihat dia berubah menjadi kuning, lalu dia akan layu dan jatuh menjadi sampah. Nah, itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu seperti tanaman. Tanaman tidak ada tanah kosong, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun, tumbuhlah biji-biji yang di bawah tanah itu pecah. Lalu kecambah, lalu kemudian tumbuh, lalu kemudian hijau. Di puncak hijau, orang mulai mengaguminya. Di puncak hijau. Tapi begitu di puncak hijau, orang sedang kagum, dipuja-puja, dia warnanya menjadi kuning, lalu dia layu dan jatuh menjadi sampah. Itulah. Ke dunia ini, Bapak Ibu. Cepat. Bapak Ibu dulu tidak ada entah di mana 100 tahun yang lalu, entah di mana. Tiba-tiba kita ada, muncul. Seperti tanaman dari tanah muncul. Lalu kita lucu-lucu, lalu gagah-gagah, di puncak gagah, orang mengagumi, orang memuja. Lalu kemudian dia menjadi kuning, dan lalu layu jatuh jadi sampah. Nah Bapak Ibu pernah dulu begitu. Pernah dulu jadi kecambah. Ya, kecambah lucu. Ya, lucu. Lalu menjadi hijau di puncak hijau. Orang mengagumi, umur 30, 40, hijau kok. Ya. Di Ambo kini kok masih hijau kok, Pak. Masih hijau. Ya. Ya orang masih ketujuh Jawa, orang masih memuji-muji Jawa sampai puluh tu. Lau mulai 55 kata masuk 60, lau mulai kunyang. Kunyang. Ala kunyang kau dak menarik bantu lek Pak. Tak menarik lek. Tu maka apa-apa aku kalau tibu ndak disambui pulang ndak diantar lagi karena apa? La kunyang. Ndak beda. Dulu ibu ketika apa ko mudo, ketika apa ko masih gagah, piti banyak, ibu sambui ndak ada ke pintu tu Pak kalau pulang. Mai sambui bukaan bajunya, ambil tasnya, bukaan sepatu ndak beda. Ala pensiun ga, lepas sambui je lah. Ni kau sambut lah, pulang lah, nak pulang nak yo baa lah tu ya. Maka itu inilah kunyang. Ya bantu nak menarik lah. Lah menunggu jatuh jadi saruk salah. Itu. Tak lama lah Pak Ibu. Jadi tanaman tu dari kecambah menjadi hijau, dari hijau menjadi kunyang, itu tak lama. Tak lama. Saban-tabananya Pak Ibu. Seperti tanaman. Model Bapak Ibu kini kok yang lah kunyang kok. Kan tak bayang bapak masuk-masuk jaya dulu nak. Ya, masuk gagah dulu. Masuk rambut le cukui dulu. Ya nak? Kan tak bayang gagah apa bantu dulu tu. Tapi kini nak kunyang sama dia kok. Ya tak. Nak do nang ke dia pun le, nang ke di banggan le. Kamari duduk lu mencari tonggak, pinggang lah sakit, dah betul. Karena lah lapo tu, lah kunyang tu Pak. Nah, capek Pak Ibu ya, capek. Nah itu kenapa dunia disebut Allah dengan ajilah. Kehidupan yang cepat sebentar. Sebentar. Nah karena itulah Bapak Ibu, Allah menyebut dunia ini dengan dunia. Kata Allah begitu. Apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu kenapa lebih memilih ad-dunia? Sementara ada akhirat yang lebih kekal dan lebih baik. Berarti kalau akhirat lebih kekal dan lebih baik, berarti dunia enggak. Berarti dunia enggak kekal, enggak baik. Begitu tuh. Itu kenapa dunia disebut dunia. Dunia ini Bapak Ibu dari kata dana. Dana itu ada banyak artinya. Dana itu salah satu artinya dekat. Dekat. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat An-Najm nanti ayat yang ke-9. Fakana qaba qausaini au adna. Jadi Nabi Muhammad itu dengan Jibril ketika Isra Mi'raj itu dekat sekali seperti busur panah dekatnya atau lebih dekat. Jadi adna itu artinya dekat. Dunia itu bentuk perempuannya. Adana bentuk laki-lakinya. Kenapa dunia disebut dunia? Karena dekat sekali kehidupan kita. Dekat.
Dekat itu pendek, dah begitu. Bapak Ibu kalau mati nanti di alam barzah itu akan menanti sampai kiamat. Itu satu alam tuh, alam barzah. Ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Manusia akan dikungkung di alam barzah itu sampai hari kiamat. Berapa lama kiamat? Tidak tahu, wallahu alam. Tapi kata ahli fisika berdasarkan hitungan energi matahari, jadi kiamat itu akan terjadi 6,5 miliar tahun lagi. Iya. Karena energi matahari itu ledakan di matahari itu. Jadi matahari itu meledak-ledak tuh, Pak. Ledakan itu yang menghasilkan cahaya dan panas tuh. Nah, ledakan matahari itu kata para ahli itu akan terjadi selama 12 miliar tahun. Nah, yang sudah terpakai 5,5 miliar tahun. Berarti Bapak Ibu masih ada sisanya 6,5 miliar tahun. Kalau itu hitungannya. Jadi kalau Bapak Ibu mati gini, lama manung-manung dalam barzah Ibu. Lama tuh Pak. 6, miliar tahun tuh 6,5 miliar lama tuh Pak. Kalau dibandingkan dunia cuma 60 tahun. Itu kenapa disebut dunia, artinya pendek. Dibandingkan barzah saja pendek. Apalagi dibandingkan akhirat yang tidak ada batas waktu lagi. Itu kenapa dunia disebut dunia. Karena kehidupannya pendek 60 tahun. Dibandingkan 6 miliar yang di alam barzah. Belum lagi akhirat yang tidak ada hari di sana lagi. Itu kenapa dunia. Dunia itu juga berarti buruk. Coba nanti Bapak baca di Al-Baqarah ayat 61. Umat Nabi Musa minta makan ganti mana dan salwa. Ini makan mana salwa itu dari surga. Minta ganti pula mereka dengan timun, dengan bawang. Apa kata Allah? Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jadi adna lawannya khair. Khair itu artinya baik. Kalau lawannya baik berarti dunia tidak baik. Buruk. Jadi dunia disebut dunia karena inilah hidup yang paling buruk. Yang paling buruk ya dunia. Apa bukti paling buruk dunia ini, Ibu? Dunia ini lebih banyak dukanya ketimbang bahagianya. Lebih banyak tangisnya ketimbang tawanya. Dunia ini sepanjang kita hidup ini, Bapak Ibu, yang ada hanya susah saja. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia hidup di dunia untuk susah. Allah sebut begitu, Pak. Allah sebut itu baca di Al-Balad itu, ayat yang keempat. Manusia diciptakan untuk susah. Kalau untuk susah mana ada senangnya? Tidak ada. Cobalah Bapak Ibu dulu, mulai waktu sekolah. Tidak susah sekolah Pak ya? Susah Pak, stres sekolah tuh Pak. Lah ingin berhenti sekolah lah dia kalau cabut bagai dikajar-kajar guru bagai. Itu stres. Ibu yang apa yang pernah kuliah, dah kuliah stres dulu. Stres. Lah ingin tamat lah wisuda, raso kalama wisuda aku. Stres lo sudah wisuda aku. Kerajo leh. Ndak betul. Laken kamari mencari kerajo. Lah dapet kerajo, stres lo kerajo go pebu. Stres. Lah ingin lo pensiun, dah teragak lo pensiun. Raso kalama pensiun. Lah pensiun, lah muri-uri lutu setiap hari di rumah lah sakit. Manuang sana. Adi mah sanangnya Pak? Tidak ada. Karena fi kabat manusia itu di dunia untuk susah, bukan untuk senang. Ibu dulu tidak punya suami, ya kan, tidak dapat pasangan, tidak susah, ya. Tiok bertanya, tiok bersobok jo kawan, lu naik dah. Itu saya tanya kawan kan, karena letakui bersobok jo orang bagai, tidak bersobok jodoh. Lah dapat suami, tambah susah, stres, lah kurih badan, sedengnya tiap hari Pak. Makanya ibu-ibu ya kan yang tak punya suami nampak ibu yang punya suami berjalan berdua suaminya pakai ibu tu
Dia rancak mau dibuk tu ndak apa suami. Batu. Ya bisa lah, yo batido ada suami. Dia kecebuk yang ndak punya suami. Yang punya suami, keceknya rancak cibuk tu ada lelaki ai. Batu bebas wa. Mereka kau serengi panjang sewa. Ada. Yang ndak punya suami dia susah dengan keadaannya, yang punya suami susah loh keadaannya. Tapi itu di masa nangnya Pak. Apa ndak punya istri susah tuh Pak. Cayolah kamu tuh. Makan surang, lalu surang, mencuci surang. Stres tuh Pak. Ndak punya istri Pak. Apa punya istri lebih stres beko tuh. Takut pulang bagai ini. Di masa nangnya Pak. Enak. Ndak punya anak susah, punya anak stres. Ndak betul? Ini kabat. Karena dunia disebut dunia karena ini kehidupan yang paling buruk. Itu makanya Bapak Ibu, orang beriman, nanti baca di Ali Imran 170. Orang beriman tuh kalau mati, apa yang terjadi pada dirinya? Farihin. Orang beriman kalau mati, dia bergembira. Allah sebut begitu. Orang beriman kalau mati, baru dia gembira. Kenapa? Karena dia bebas dari kehidupan yang buruk dan masuk kehidupan yang khairun wa abqa. Makanya Bapak Ibu selama hidup di dunia kok merasai sih. Makin lama makin gaib makin merasai betul. Penyakit makin banyak, bantu makin tak selesai, ya dah. Sabantale Bapak Ibu kok aku panjang umur Bapak Ibu kok sampai 90 tahun kok. Mungkin kejadi kebajian anak cucu deh. Sayolah kamu. Kok tiba tamu anak-anak awaknya kurung di kamar itu. Ya badan lah baun. Lah nyinyi lah didik. Tak menyenangkan itu. Karena itu dunia. Seburuk-buruk kehidupan. Dunia. Cobalah Bapak Ibu itu percaya. Mulai dari jago lalu sampai lalu. Yang ada panik, capek, lelah, letih. Tak itu. Dunia begitu tuh. Jago lalu pun panik-panik je dia. Tak itu. Bapak Ibu mencari tampik basanda aku tanda panik kau mah. Tanda latih itu mah. Baru jago lalu baru tu mah. Tapi begitu dunia. Seburuk-buruk hidup. Dunia begitu. Sudahlah capek sebentar, sesaat, buruk pula. Tak begitu? Wajar Allah bandingkan ad-dunia dengan akhirat yang khairun wa abqa. Yang lebih baik dan lebih kekal. Karena dunia buruk sebentar. Cobalah Pak ya. Sudahlah buruk sebentar pula. Akhirat sudahlah lebih baik, abqa pula. Abadi. Tapi kata Allah, bal tuhibbunal ajilah. Anehnya kamu tetap mengejar al-ajilah. Kehidupan yang sesaat tadi. Nah dunia disebut dunia. Kenapa? Karena dunia itu kecil. Makanya di surah As-Sajadah, nanti baca di As-Sajadah 21. Dunia itu dilawankan Allah dengan akbar. Walanuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Lihat. Jadi kata adna lawannya akbar. Akbar itu artinya besar. Kalau lawannya akbar berarti adna kecil. Dunia disebut dunia karena dunia inilah sekecil-kecil nilai sesuatu. Insyaallah Ibu ya. Kata Nabi, kalaulah ini dunia ada nilainya dibandingkan surga Allah. Janaha ba'udah. Sehelai sayap nyamuk saja nilai dunia ini kalau ada. Masakallahu kafiran surbatama'in. Orang kafir tidak akan dikasih minum seteguk air pun oleh Allah. Orang kafir dikasih dunia. Rumah mewah, harta banyak, melimpah, itu kendaraan mewah. Salat enggak, ibadah enggak, maksiat banyak. Dunia dilomba dikasih. Karena dunia itu adana, remeh. Sesuatu yang tidak bernilai. Yang tidak bernilai, ambillah. Ambillah. Tapi surga, enggak.
Tidak semua dikasih surga oleh Allah. Kenapa? Itu barang mewah. Itu makanya kata Nabi, itu sapu tangan ahlu surga, lanasifu ahlil jannah, sapu tangannya penduduk surga, khairun minad dunya wa ma fiha, melebihi nilai dunia dan isinya. Ini sapu tangan tuh Pak. Sapu tangan penduduk surga lebih bernilai dari dunia ini. Itu baru sapu tangan. Itulah kenapa dunia ini dikasih murah aja oleh Allah. Ambillah. Yang kafir coba kasih aja lah. Kenapa? Karena dia dunia sesuatu yang remeh, kecil, tidak bernilai. Itu kenapa ada akhirat yang khair, yang lebih bernilai. Itu. Tapi anehnya manusia mati-matian siang malam mengejar sesuatu yang tidak bernilai tadi. Yang remeh, yang ringan. Tapi akhirat tidak mereka kejar, padahal khair. Inilah Bapak Ibu. Kalau ada sekarang pengumuman, ya tak? Ada pembagian sembako gratis, ya. Lalu ada pengajian di masjid. Ada 2 tampik. Kira-kira mah yang ramai di orang Bapak Ibu, yang pengajian atau yang sembako? Itu buktinya tuh. Wa tuhibbunal ajilah. Manusia hanya memburu ajilah. Tapi yang akhirat khair wa abqa, enggak mereka buru. Begitu kata Allah itu. Itulah kenapa dunia disebut dunia, karena buruk. Tapi anehnya manusia mengejar juga. Bahkan berlomba-lomba juga mengejar yang buruk itu, yang remeh-temeh itu. Nah, dunia disebut dunia, ini yang terakhir, karena cepat. Ini yang disebut ajilah. Nanti Bapak baca di surah Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yadlina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyu'rafna. Katalah begitu ya di Al-Ahzab 59. Di situ ada kata adna. Perempuan disuruh pakai jilbab, disuruh menutup badannya dengan rapat, dengan pakaian yang dalam dan panjang. Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Supaya lebih cepat dikenali antara wanita terhormat dan budak-budak belian. Zaman dahulu, tanda perempuan budak yang bisa diperjualbelikan, bisa digauli tanpa dinikahi, tandanya bajunya minim. Zaman dulu, Pak Ibu, zaman jahiliyah, kalau ada perempuan yang bajunya minim, pendek, mini bajunya, roknya mini, bajunya tampak pusar, itu pasti budak-budak yang bisa dijual dan dipakai. Kalau ada perempuan berjilbab, berbaju dalam, tandanya itu wanita merdeka, tidak boleh itu dilecehkan. Supaya cepat membedakan mana perempuan yang merdeka, mana perempuan yang budak, suruh dia pakai jilbab, kata Allah. Jadi jilbab itu untuk memudahkan, lebih cepat mengenali mana merdeka, mana budak. Nah, di situ ada kata zalika adna ayyu'rafna. Wanita berjilbab itu supaya lebih cepat dikenali sebagai wanita terhormat. Nah, kenapa dunia disebut dunia? Karena tadi kehidupan yang tercepat yang kita lewati. Tidak ada kehidupan yang secepat kehidupan dunia. Makanya Ibu kadang-kadang awakku terkajut-kajut Ibu kan. Ya, tiba-tiba saya mati saya. Padahal rasanya baru kapatang, kumpul, mati. Kenapa? Ajilah, capek, dan adna, kehidupan yang singkat dan cepat. Nah, karena itu Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita tentang kehidupan yang khair dan abaqah, yang jauh lebih baik dan tidak ada batasnya. Itu akhirat. Sekarang begini, kalau Bapak Ibu ya, dikasih pilihan. Bapak Ibu dikasih pilihan nih. Tinggal di hotel mewah berbintang 5. Kalau ada 10 bintangnya bintang 10. Nah, tapi tinggal di hotel itu cuma sebulan. Ini hotel mewah nih, sebulan. Lalu keluar jadi gelandangan.
Atau Bapak Ibu disuruh tinggal di rumah batu bata. Rumah batu batanya. Tidak berplaster loh, batu bata. Tapi selamanya tinggal di rumah batu bata tuh. Pilih yang mana? Di hotel mewah sebulan atau di rumah batu bata selamanya? Kalau orang yang akalnya sehat, biarlah di batu bata, tapi selamanya. Yang ada dunia ini batu bata. Sebentar. Akhirat mewah selamanya. Yang ada itu. Dunia ini batu bata 60 tahun cuman. Akhirat emas selamanya. Anehnya manusia milih batu bata yang sebentar. Tidak kurang akal tuh, Pak. Pasti kurang akal manusia itu. Ada yang emas selamanya, mereka tinggalkan. Wa yazarunal akhirah, mereka tinggalkan itu. Tapi yang ini batu bata 60 tahun, wa tuhibbunal ajilah, mereka kejar sejadi-jadinya. Cuma kadang buat aneh, Ibu. Kakandu, Pak, yo bana takui dalambe. Enak. Pagi itu macet tuh, Pak. Bakok macet, Pak, orang takui dalambe. Bakok pagi macet. Pai sembahyang subuh ada macet? Ada macet pai sembahyang subuh, Pak? Tak ada, Pak. Tidak ada. Belum pernah saya temui waktu sholat tu macet orang pergi sholat. Tapi pai karajo, pada kok talambeknya karajo dipotong mungkin 5.000 dipotong semua makanannya. Takutnya minta ampun. Ini dia kehilangan dunia dan seisinya. Tidak ada takut. Nah, itu yang aneh bin ajaib manusia. Untuk mengejar yang 5.000, macet-macet, Pak, sampai kecelakaan. Untuk mengejar yang lebih baik dari dunia dan isinya, tidak ada macet-macet. Langang. Ambo tadi, ambo kalau pergi subuh, dari Lubuk turun ke Bari, bisa 10 minit putui. Tidak berurang di jalan. Tidak ada. Tapi paling lebih kau jam 7, Pak. Tak percaya, Pak. Kalau lah sangat 7 rumah, kau tak percaya. Tak bisa bagas soto kali. Kenapa? Orang bekerja di dunia. Tapi akhirat tidak ada yang bekerja. Nah, itulah manusia itu, Pak Ibu ya. Nah, wajar manusia disebut apa? Sebodoh-bodoh makhluk. Ya, manusia begitu. Innal insana li rabbihi lakanun. Manusia itu memang makhluk yang sangat bodoh. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena cintanya kepada dunia, dia jadi bodoh. Tak tampak dia kehidupan yang khairun wa abqa. Makanya kata Allah, innal insana ya kawakanal insan zaluman jahula. Sungguh manusia itu makhluk yang sangat bodoh. Nah, makanya Bapak Ibu jadilah yang cerdas. Mumpung lah ya doa katuah. Ya ko ado akhirat peluangnya kaja. Dunia tidak usah dikaja. Santai saja lah. Nya dapet sebeko tu mah. Makanya kata Allah begitu, cari akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kalau akhirat tidak ada bagian kita, kalau dunia ada bagian kita, jangan lupakan, ambil. Yang akhirat cari, tidak ada lu bagianmu. Makanya perintahnya begitu, walatan sanasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian duniamu. Berarti dunia lah dibagi untuk awak. Tinggal ambil bagian awak. Tapi akhirat wa batari fima atakallah darul akhirah. Cari akhirat. Itu bedanya Pak Ibu ya. Kalau akhirat dicari. Kalau dunia jangan lupakan bagianmu. Bukan cari. Tidak ada cari. Akhirat cari. Wa batari itu baca di Al-Qasas tuh. Ayat 70 berapa? Ayat 77, 78. Cari akhirat. Wabak cari. Tapi dunia tidak cari. Tidak ada cari dunia. Yang ada, jangan lupakan bagianmu. Berarti bagian kita ada. Bapak Ibu, bagian Bapak Ibu di dunia. Kau hanya pasti tibu. Cayolah kamu. Bahkan bahasa kasarnya, duduk aja Bapak Ibu tibu. Kalau bagian awak. Memang begitu. Ya. Yang bagian kita tidak akan bertukar. Dia akan datang sesuai catatan. Itu makanya jangan lupakan bagianmu. Jemput sajalah. Jadi kita bekerja itu cari pahala, bukan cari banyak, cari pahala. Yang bagian kita pasti dapat. Yang tidak bagian kita tidak dapat tuh.
Makanya Nabi Isa diceritakan dia bisa tahu apa yang akan dimakan orang. Kenapa Nabi Isa tahu apa yang akan dimakan orang? Karena setiap orang sudah punya catatan apa yang akan dia makan. Iko tadi bebuah, sadus tadi kau mah, sakardus tadi kau, dak cie lo kau. Baku iko dia diambo tibo, namu ambo desiko. Yang lain tak ada namu ambo situ lo. Tak akan salah ambil loh. Yang namu ambo di situ pasti kedap tibo kamu. Tapi lu tak dulu ke punya ambo beko, tibo ambo rumah anak ambo minum ala punya nyo, berarti namu di situ. Makanya bibo makan kau onde-onde, lah kau mengangu oleh tibo cucu, nek minta onde-onde, waang deh, ha? Dah beda? Kenapa? Karena namanya ada di sana, bukan nama ibu di sana. Makanya dunia jangan lupakan bagianmu, akhirat cari. Yang anehnya manusia mencari dunia, melupakan akhirat. Itu yang aneh. Mumpung Bapak Ibu ya, kesempatan masih ada. Nah, akhirat buru leh. Apalagi lah kunyang-kunyang kok. Yang kecari dunia leh Pak. Makan kesabanyak antah makannya. Ya dah. Maka kadang-kadang bu herannya tuh Pak Ibu. Ada orang lah pensiun Pak. Lah pensiun mencalek ya bagai Pak. Alah. Jadi calon bupati itu bagai Pak. Lah pensiun sudah. Yang diburu ndak ada ajilah sudah habis. Khairun wa abakaleh. Kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Betul? Nah, itulah kenapa Allah ingatkan tentang dunia yang disebut ajilah. Kehidupan yang singkat lagi cepat. Nah, gitu. Itulah Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ada pertanyaan Ibu ya? If kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.